terhormat Penasehat PSI Sumbaksel, Bapak Dr. Andes Hamdi Ahsan, MSI atau yang mewakili. Yang terhormat narasumber kegiatan pada siang hari ini, Bapak Dr. Akmal Johan, SSI, MSI, serta Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama dalam kegiatan webinar series Mei 2026 dengan tema aplikasi material magnet sebagai penyerap gelombang elektromagnetik. Saya Siti Nur Aini, MSI, yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada kegiatan siang hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, agar dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan Ketua PSI Sumbaksel. Yang keempat, doa. Yang kelima, acara inti berupa penyampaian materi oleh narasumber. Yang keenam adalah sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk berdiri jika memungkinkan. Hadirin disilakan duduk berdiri. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Physical Society of Indonesia Sumatera Bagian Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ketang Wiono, MPD, kami silahkan. Atau ada yang mewakili ya Bapak? Taris Bendahara. Oke, mohon maaf Bapak Ibu baru bisa join. Oh, Ini Iya, masih di mobil tadi itu. Iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PSI Cabang Sumatera Bagian Selatan, yang teristimewa narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Akmal Johan, MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Bapak Ibu panitia dari FMIPA Unsri yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
karena pada siang hari ini kita bersama dapat menghadiri acara secara daring, yaitu kegiatan webinar PSI Sumatera Bagian Selatan untuk yang pertama kali. Jadi berdasarkan hasil rapat kepengurusan beberapa waktu yang lalu, kita sepakati bahwa PSI Cabang Sumatera Bagian Selatan secara rutin akan menggelar kegiatan webinar untuk memberikan sharing pengalaman bagi Bapak Ibu narasumber sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu anggota, dan narasumber yang kami hormati, atas nama pengurus PSI Cabang Sumatera Bagian Selatan, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini Fakultas MIPA Unsri, yang dikomandani oleh Pak Akmal Johan, yang telah bersedia menjadi host pada hari ini untuk melaksanakan webinar kita yang pertama. Untuk selanjutnya, kami persilahkan nanti lewat Pak Sekretaris, Pak Febrika, Bapak Ibu yang bersedia menjadi host dan narasumber, kita sharing bersama. Nanti secara terjadwal kita akan laksanakan kegiatan webinar ini pada minggu pertama di hari Jumat, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi perkembangan fisika terutama di Sumatera bagian selatan. Selanjutnya barangkali lewat forum ini kami juga menyampaikan dalam waktu dekat, kalau tidak salah di awal bulan Juli, kita akan ada rapat tahunan PSI Sumatera Bagian Selatan yang sekaligus diselenggarakan seminar nasional fisika dan pendidikan fisika. Sebagai hostnya adalah program studi pendidikan fisika UIN Raden Fatah Palembang yang insya Allah itu dilaksanakan di Hotel Daira. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir, kami persilakan nanti untuk menghubungi panitia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu keberadaan kita di PSI Sumatera Bagian Selatan ini harus minimal memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu fisika maupun pendidikan fisika di Sumatera Selatan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kita tentu tahu bahwa di akhir-akhir ini banyak berita yang kurang mengenakan ya terkait dengan masa depan terutama juga prodi-prodi pendidikan dan khususnya juga mungkin pendidikan fisika dan fisika. Tentu kita sebagai orang yang konsen mempelajari ilmu fisika, tentu kita merasa tertantang sehingga keberadaan PSI ini diharapkan memberikan harapan baru ya, terutama ini Pak Akmal ya, banyak adik-adik kita ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang baru mungkin mau masuk ke dunia fisika ini. Tentu fisika harus kita buat lebih menarik bagi generasi Z ini, Gen Z ini, sehingga mereka tertarik untuk belajar ilmu fisika. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi kepada panitia, baik pengurus maupun panitia dari FMIPA, atas terselenggaranya kegiatan perdana webinar series PSI Sumatera bagian selatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series PSI Sumatera bagian selatan secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ketang Wiono, MPD, atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah doa. Untuk memohon kelancaran dan keberkahan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kini kita tibalah pada acara inti, yaitu penyampaian materi webinar
webinar dengan tema aplikasi material magnet sebagai penyerap gelombang elektromagnetik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Akmal Johan SSI MSI. Selanjutnya kepada moderator kegiatan Ibu Nilam Cahyati SPD MSc, kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada siang hari ini. Pada Ibu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Dr. Ketang Wiono MPD selaku Ketua PSI Sumbaksel, kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dosen panitia webinar series PSI edisi Mei pada hari ini, dan yang saya hormati tentunya narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Akmal Johan SSI MSI. Dan alhamdulillah bagi kita semua karena akhirnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar series edisi Mei ini yang diselenggarakan oleh Physical Society of Indonesia cabang Sumatera bagian Selatan. Perkenalkan Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang bergabung pada hari ini. Saya Nilam Cahyati SPD MSc selaku moderator pada kesempatan hari ini. Dan saya seorang dosen fisika juga dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Adapun webinar kita pada hari ini bertema aplikasi material magnet sebagai penyerap gelombang elektromagnetik. Nah, tema ini tentunya sangat menarik dan relevan ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kenapa? Karena perkembangan riset material fungsional dan aplikasinya saat ini pada teknologi modern yang sangat berkembang pesat. Jadi tentunya topik webinar kita kali ini sangat menarik dan hari ini kita memiliki narasumber yang punya background yang sangat kuat di riset material fungsional, khususnya di aplikasinya di bidang elektromagnetik. Beliau adalah Bapak Dr. Akmal Johan SSI MSI. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan background Bapak ya Pak. Jadi beliau ini menempuh pendidikannya S1 dan S3-nya di Universitas Sriwijaya, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia. Pak Akmal merupakan dosen aktif fisika di FIPA Universitas Sriwijaya dan tentunya selama karir beliau sebagai seorang akademisi, beliau sudah memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian dan mungkin baru-baru ini ada beberapa penelitian yang sudah mendapatkan hibah dan salah satunya adalah penelitian di tahun 2025 yang mendapatkan dana hibah dari Universitas Sriwijaya dengan judul penelitian degradasi mikroplastik melalui fotokatalitik ramah lingkungan menggunakan nanokomposit ZNO grafen untuk pengolahan air bersih. Lalu beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah tentunya beberapa yang terbaru di jurnal internasional terindeks Scopus di Science and Technology Indonesia bersama dengan rekan-rekan dosen fisika lainnya di FMIPA. Lalu beliau juga pernah publikasi di jurnal internasional lainnya seperti di Proceeding, IAPA Conference Proceeding, kemudian di Material Chemistry and Physics, dan masih banyak lagi tentunya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dosen sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, kita punya narasumber yang sangat tepat pada hari ini dengan background yang sangat kuat tentang fisika material, dan harapannya semoga kita dapat menyimak dari awal hingga akhir. Untuk Bapak Ibu dosen mungkin ini dapat menjadi peluang kolaborasi nantinya, siapa tahu nanti kita dapat berkolaborasi di bidang fisika material, dan untuk adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi bahan dasar sebagai siapa tahu nanti mendapatkan ide untuk penelitiannya terkait fisika material ataupun mungkin bidang-bidang lainnya yang relate sama material magnet ataupun elektromagnetik kita sendiri. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Akmal Johan SSI MSI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, izin. Hmm. Baik, udah terlihat ini materi saya ya, dan bisa Itu didengar juga suara saya. suaranya bisa Pak, ini sedang loading untuk ini sudah tampil Udah tampil ya. Hmm. ya. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ketua PSI Cabang Sumatera Selatan,
serta perangkat pengurus lainnya yang sempat hadir pada siang hari ini, panitia webinar juga pada hari ini yang diketuain saya sendiri sebenarnya ternyata, eh, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan juga semua peserta pendengar pada siang hari ini yang dapat menyempatkan waktunya untuk kita eh, bersilaturahmi dan berbagi ilmu atau sharing ilmu, terutama di saya sendiri, Mal Johan sebenarnya dosen FMIPA Fisika FMIPA Unsri, eh, dan saya berada di kelompok bidang ilmu fisika material karena kita di MIPA Fisika Unsri itu ada 4 kelompok bidang ilmu, ada komputasi nuklir dan apa namanya eh, elektronika, ada juga geofisika dan juga ada apa namanya oceanografi gitu, oceanografi. Nah, salah satu saya adalah merupakan di bidang atau bergerak di bidang fisika material. Dan terkhusus lagi saya masuknya adalah di material magnet, ya. Karena di material juga dibagi beberapa material. Saya masuknya di material magnet. Mungkin saya hari ini akan menyampaikan atau akan mencoba sharing atau berbagi pengalaman terutama. Mohon maaf mungkin kalau ada yang sudah lebih tahu dari saya. Dan terus terang saya bukan mengguruin ini, hanya menyampaikan informasi, salah satu informasi yang berkenaan dengan fisika. Nah, karena kita kan adalah di himpunan fisika gitu ya. Jadi bagian dari fisika ini adalah salah satunya fisika material dan saya mengambil tema atau judul paparan saya hari ini aplikasi material magnet sebagai penyerap gelombang elektromagnetik. Jadi yang melatar belakangin penelitian saya ini, itu sebenarnya penelitian saya ini sudah lama saya lakukan di 2018 atau pas saya masuk S3 sebenarnya sama Pak Hamdi juga mungkin ya, tahu mungkin kalau Pak Hamdi hadir. Kami kena ada COVID kemarin agak terlambat juga sama Pak Hamdi juga. Jadi pas 5 tahun kami selesai. Makanya saya di sini mengambil masih sudah ketinggalan. Jadi latar belakang saya mengambil ini adalah di 2018. Jadi laporan kuartal 4 di tahun 2018 bahwa di Indonesia sekarang itu jadi pertumbuhan penjualan handphone itu semakin meningkat pada dasarnya. Dan kita tahu sendiri bahwa handphone ini sendiri salah satu yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik gitu. Ya, gelombang elektromagnetik, dan maka itu kita tahu juga bahwa gelombang elektromagnetik itu ada banyak bahayanya atau radiasinya gitu. Terutama di skala gelombang mikro. Ya, kalau kita lihat perkembangan handphone itu sendiri cukup signifikan. Nah, ini bukan saya berarti memaparkan merek-merek ya, tapi saya ambil dari persentase peningkatan pertumbuhannya ini. Nah, maka dari sini saya akan mencoba eh, menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang menghasilkan energi panas, ya, menghasilkan energi panas. Jadi kalau kita kelamaan nelpon itu biasanya yang pasti terasa panas gitu di kuping kita gitu ataupun di tangan kita ya. Dan berikutnya maka dengan itu maka perlu adanya usaha untuk melindungi dari radiasi gelombang EM ini sama pada handphone. Maka saya ambil nanti adalah di jangkauan frekuensi handphone. Berikutnya saya akan menyiapkan di penelitian saya ini sebenarnya saya menyiapkan bahan saya namakan dengan smart magnetik atau bahan yang magnet pintar yang dapat menyerap gelombang EM ini. Di mana hipotesis saya pada waktu itu sebenarnya saya memilih material yaitu adalah kobalt ferrit. Kobalt ferrit itu sendiri adalah merupakan bahan magnet yang tidak masuk hard atau tidak masuk magnet kuat dan juga tidak masuk magnet lemah, tapi dia di antaranya. Maka biasanya nanti saya sebutkan sebagai magnet semi hard. Magnet semi hard yaitu mengambil materialnya adalah kobalt ferrit. Kobalt ferrit atau CO oxide itu sebenarnya Fe2O3 sebenarnya ini. Jadi O-nya satunya bergabung dengan kobal biasanya. Nah, maka dari seleksi ini saya akan mencoba nanti merekayasanya material kobalt ferrit ini. Usaha saya nanti baik secara
rekayasa intrinsik maupun cara ekstrinsik. Jadi cara intrinsik itu berarti saya merekayasa paduan apa namanya senyawanya atau paduan unsurnya gitu ya. Dan secara ekstrinsiknya, secara ininya adalah dimensinya gitu, baik secara ukuran partikelnya maupun ketebalan bahan yang saya apa namanya buat gitu ya. Nah, maka dari sini sebenarnya kita tahu bahwa bahan magnet itu sudah barang tentu adalah memiliki sifat kemagnetan bahannya itu adalah kita sebut biasanya kalau di fisika itu permeabilitasnya. Nah, permeabilitas ini adalah sifat kemagnetan bahan. Itu adalah jauh lebih tinggi biasa atau lebih kuat kan namanya saja bahan magnet. Tapi di situ sifat kelistrikannya yang kita kenal biasanya kalau dalam fisika itu permitivitasnya. Permitivitas itu adalah sifat kelistrikan bahan. Itu jauh lebih rendah. Nah, lebih rendah. Nah, nanti usaha saya adalah akan menyiapkan bahan atau akan ininya membuatnya bahan ini bahan magnet ini. Nah, kayak saya sebut tadi sebagai bahan magnet smart atau bahan magnet pintar ya. Jadi saya akan tetap menjaga atau mempertahankan sifat kemagnetannya, tapi usaha saya akan meningkatkan sifat kelistrikannya, sifat kelistrikannya ini. Nah, tidak tahu nanti kalau untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan sifat magnetnya nanti saya tambahkan zinc, tambahkan zinc. Sedangkan untuk meningkatkan sifat kelistrikannya nanti saya tambahkan La gitu, lantanum, lantanum. Kita tahu lantanum ini adalah merupakan logam tanah jarang, gitu, logam tanah jarang. Nah, itu secara intrinsiknya. Jadi, tapi secara ekstrinsiknya nanti saya inikan dengan penghalusan ukuran partikel. Jadi, kita lakukan milling dan juga bentuk dimensi setting dari material atau bahan yang nanti akan dibuat untuk menyerap gelombang EM ini. Di mana kalau saya tinjau dari teorinya, ini malam bukan saya mengguruin ini, jadi cara karena kita semuanya tahu kita orang fisika ya. Jadi pada dasarnya gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dalam penjalarannya atau istilahnya adalah propagasinya itu adalah gelombang yang membawa medan listrik dan medan magnet atau vektor medan magnet. Itu termasuk juga gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang transversal. Ya, jadi transversal artinya antara apa namanya sumbernya dengan arah rambatnya itu biasanya dinyatakan tegak lurus gitu ya, transversal. Dan maka itu saya akan mencoba dari sifat-sifat apa namanya gelombang elektromagnetik ini saya akan menyesuaikan material yang akan saya siapkan nanti. Berikutnya kalau saya tinjau juga dari gelombang elektromagnetik nanti saya dibagi lagi jadi gelombang elektromagnetik itu biasanya gelombang yang rentang frekuensinya dari apa namanya gelombang radio atau gelombang televisi sampai dengan sinar gamma gitu sebenarnya rentang masuk dalam gelombang elektromagnetik. Tapi di sini nanti saya mencoba dalam rentang gelombang mikro saja gitu. Gelombang mikro bahwa gelombang mikro itu terdiri dari kalau jangkauannya itu adalah dari apa namanya band L atau L band sampai dengan D band istilahnya tadi itu jangkauannya. Jadi lebarnya itu dari L sampai dengan D gitu. Nah, yang mana kita tahu bahwa yang masuk dalam jangkauan frekuensi handphone itu sendiri kalau kita lihat dari sini adalah L band dan S band gitu ya adalah bahasa telepon seluler gitu ya yang masuk ini. Artinya dari 1 sampai dengan 4 GHz jangkauan frekuensi atau ring frekuensi yang akan saya siapkan bahannya untuk dapat menangkap atau dapat menyerap gelombang EM ini. Nah, itu dari mana rentangnya adalah gelombang mikro ini adalah dari 0,3 sampai 300 GHz, sedangkan panjang gelombangnya itu sekitar dari 1 mili sampai dengan 1 meter. Sedangkan untuk rentang frekuensi gelombang mikro yang saya ambil untuk di jangkauan handphone itu adalah dari L band sampai dengan D band, tapi nanti adalah hanya di L band sampai dengan S band. Berikutnya kalau dari ini juga maaf karena kita semuanya adalah warga fisika, kita saya juga apa namanya tinjau dari hukum optik ya dalam pada gelombang bahwa gelombang itu sendiri bersifat yaitu artinya adalah bersifat bisa direfleksikan atau istilahnya kita adalah dipantulkan, bisa juga diteruskan atau ditransmisi, bisa juga diserap.
oleh bahan. Jadi kalau ini saya gambarkan adalah bahan yang mau saya siapkan. Nah, itu pada dasarnya gelombang elektromagnetik ini sama seperti sifat gelombang secara umum ya. Jadi bisa direfleksikan, bisa ditransmisikan dan bisa diserap. Nah, maka nanti saya tertumpu kepada sifat penerapan bahan. Jadi yang ini. Jadi bahan magnet yang bagaimana yang bisa menyerap untuk gelombang atau jangkauan gelombang elektromagnetik atau istilahnya nanti adalah di band apa namanya jangkauan frekuensi telepon seluler atau handphone. Dan juga maka kalau saya pandang juga dari mekanisme gelombang, mekanisme penyerapan gelombang. Jadi kalau seandainya yang kuning ini saya nyatakan adalah bahannya, jadi ini adalah rambatan gelombang EM gitu. Gelombang EM itu kan pada dasarnya berdasarkan impedansinya itu adalah gelombang kalau di udara itu adalah secara rumusnya adalah ini. Jadi perbandingan antara sifat kemagnetan bahan di udara dengan sifat kelistrikan bahan di udara. Jadi kalau dia melewatin sebuah bahan, nanti sifat penyerapan bahan itu adalah berdasarkan perbandingan antara apa namanya impedansi udara dengan impedansi bahan. Jadi secara rumusnya, kalau secara teorinya, tapi teorinya enggak ini, tapi saya nanti kita tumpu kepada apa namanya rancangan dari bahannya. Jadi kalau saya tadi bersifat intrinsiknya itu tadi adalah rekayasa unsurnya atau senyawanya dan secara ekstrinsik tadi adalah dimensi bahannya. Jadi baik ukuran butirnya, baik apa namanya ketebalan bahannya bisa kita lihat ini. Jadi pada dasarnya kita di sini ilmu fisikanya berguna gitu adalah di sini maka ada istilahnya adalah sifat kemagnetan bahan dan sifat kelistrikan bahan yang kita kalau kita nyatakan dengan konstanta biasanya yang di udara itu adalah konstanta adalah ini. Nah, secara rumusnya nanti pedansi yang saya ini kan adalah menggunakan rumusan ini. Nah, berikutnya untuk teori tentang penyerapan bahan terhadap gelombang EM itu nanti kalau di kemi material ini nanti dapat dilakukan atau dapat dikarakterisasi dengan menggunakan alat namanya alat PNA gitu adalah Vector Network Analyzer yaitu adalah PNA. Nah, itu dari data ini kita nanti akan dapat parameter tentang refleksi loss atau kehilangan refleksi atau kehilangan yang daya pantul dari sebuah gelombang EM-nya. Artinya yang terserap oleh bahan gitu. Nah, nanti saya menggunakan rumusan ini. Rumusnya adalah minus 20 log dari perbandingan tadi. Jadi perbandingan antara impedansi bahan terhadap impedansi udara gitu. Nah, di sini dinyatakan nanti saya ini kan nah sebenarnya tidak terlalu ini penghitungannya tidak terlalu teoritis banget tapi di sini dia udah diinikan sebenarnya untuk daya penyerapan bahan itu dinyatakan dengan sebagai tabel Markey ini. Jadi ini untuk nilai reflection loss-nya dari ini adalah daya serapnya. Jadi kalau daya serapnya itu sampai 99% atau mendekatin 100% itu nanti pas di 20 ini biasanya dinyatakan apabila impedansi bahan itu sama dengan impedansi udara gitu. Jadi nanti adalah pas di hampir 100% nanti terserap artinya tidak ada yang menjadi radiasi sama sekali dari gelombang EM yang ditangkap oleh handphone gitu, frekuensi oleh handphone. Nah, berikutnya kalau saya tinjau juga dari sifat kemagnetan bahan, sifat kemagnetan atau secara teorinya itu adalah bahwa sifat magnet bahan itu dihadirkan atau ditimbulkan dari dua gerak elektron sebenarnya ya, dari dua gerak elektron, baik sebagai elektron yang berputar mengitarin sumbunya kita sebut dengan spin elektron ataupun elektron yang mengitarin inti biasanya kita sebut dengan orbital elektron. Nah, dua-duanya ini adalah menghasilkan sifat kemagnetan bahan. Jadi kita sebut dengan permeabilitas tadi. Jadi permeabilitas bahan itu adalah menandakan sifat kemagnetan bahannya. Berikutnya kalau saya juga tinjau dari klasifikasi bahan magnet itu ada banyak sebenarnya tapi kalau saya ambil karena saya mengambil bahan magnet ferit ya, karena bahan magnet itu ada yang bukan dari berbasis ferit ada juga yang berbasis tanah jarang atau logam tanah jarang yang yang diinikan oleh Pak Ramlan itu ada di neobium boron iron atau iron boron ada juga samarium kobalt dan lain-lain. Nah, saya
Kalau karena saya berhubungan dengan material magnet perit, perit ini kebanyakan mungkin dari pasir besi dan lain-lain. Nah, saya bagi menjadi ada tiga ini sebenarnya tiga, mulai dari magnet lunak, itu magnet lunak kita sebut dengan sop atau magnet perit lunak kita sebut dengan sop perit. Itu bahan-bahannya itu biasanya gabungan atau paduan dari mangan zinc, standar perit, sedangkan dan juga mungkin bisa juga nikel, zinc dan perit. Sedangkan untuk yang hard ini yang saya apa namanya pelajarin dulu di waktu saya di S2 UI, yaitu barium oksida, barium perit ataupun strontium perit. Ini masuk adalah hard, adalah magnet apa namanya perit yang kuat ini, dan kalau yang soft tadi adalah perit yang lemah gitu atau yang lunak. Nah, saya mengambil adalah penelitian saya ini mengambil yang di antaranya. Jadi biasanya saya sebut dengan perit semi hard. Jadi tidak masuk soft dan tidak masuk hard, tapi dia adalah semi hard. Itu adalah salah satunya bahannya adalah kobal ferit ya, kobal ferit, paduan dari kobal ferit. Atau kalau dalam reaksi kimianya biasa ditulis seperti ini, CuO. Nah, jadi kobal oxide perit gitu. Kalau perit itu adalah Fe2O3 sebenarnya. Dan juga kalau saya tinjau dari klasifikasi sifat kemanitan bahan, nah, itu ya, tadi kan ada yang hard. Kalau hard itu nanti dari nilai kurva histeresisnya kita sebut dengan proses apa namanya magnetisasi, itu nanti yang apa namanya kurvanya yang kelihatan adalah jauh lebih gendut gitu. Jauh lebih gendut itu dinyatakan berarti bahannya itu adalah hard hard magnet. Sedangkan kalau yang lebih kurus itu adalah biasa dinyatakan dengan soft magnet. Ini nanti dari apa namanya dari kesifat kemagnetan bahan kalau dilihat dari kurva histeresis. Nah, sedangkan kobal perit itu sendiri tadi adalah merupakan semi semi hard. Artinya dia, nah ini biasanya ditandakan juga dengan remanensinya. Jadi nilai remanensinya itu adalah artinya bahan itu tersebut untuk dapat mempertahankan dari sifat magnet luar yang diberikan atau proses magnetisasinya. Itu adalah ini. Maka dia nanti adalah tidak masuk gendut dan tidak masuk gurus kalau saya nyatakan sebagai gambarannya. Nah, itu nanti bahan yang akan saya siapkan. Nah, secara ininya penelitian yang saya lakukan ini ada 3 tahap sebenarnya. Jadi secara ininya saya tetap melakukan dengan sintesis, karakterisasi dan analisis data. Jadi secara tahapnya, pertama itu saya menseleksi kobal feritnya dulu. Jadi berapa perbandingan antara kobal dan feritnya. Berikutnya yang kedua, saya mencoba memasukkan atau mensubstitusi istilahnya zincnya dan juga mensubstitusi zincnya tadi tujuannya untuk mempertahankan sifat magnetnya, atau paling tidaknya bisa juga dinyatakan untuk mengurangi sifat kemagnetan bahannya. Sedangkan untuk meningkatkan sifat kelistrikannya biasanya saya ambil adalah bahan lantanum atau biasa disebut juga dalam ilmu material ini adalah logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Dan langkah yang ketiga nanti saya kedua-duanya. Jadi zinc dan lantanumnya saya masukkan semuanya, saya substitusikan semua ke bahan ini, ke bahan dasar tadi kobal ferit tadi, bagaimana reaksinya gitu. Nah, jadi yang bagaimana nanti yang paling bagus daya serapnya untuk menyerap gelombang EM di jangkauan apa namanya frekuensi handphone ini. Tapi maaf ini mungkin hanya skala lab ya, tapi belum skala apa namanya uji coba. Uji cobanya belum, tapi ke skala lab. Nah, dan nanti dari ketiga langkah-langkah ini nanti akan saya dapatkan bahan atau kandidat, biasanya saya nyatakan sebagai kandidat bahan magnet yang dapat apa namanya menyerap gelombang EM itu sebenarnya secara optimal. Nah, ini hasil yang saya dapatkan. Hasil yang saya dapatkan dari yang saya sebutkan tadi. Pertama, saya menseleksi antara kobal feritnya, perbandingan kobal feritnya. Nah, dari sini saya dari analisa data XRD-nya atau kurva XRD-nya, XRD-nya ternyata di sini yang paling optimum itu adalah untuk kobal feritnya itu adalah di komposisinya di satu gitu, di satu itu artinya kobalnya 100% atau apa namanya 50% dan peritnya itu 50% kalau saya nyatakan sebagai persennya. Nah, jadi kalau Y-nya 1, ya Y-nya 1 artinya CO saja gitu kan. Nah, Fi-nya berarti Fi2O4 tadi. Itu dinyatakan ini yang paling optimum. Nah, jadi seleksi bahan dasarnya dulu dan ini dapat dilihat juga dari
potosemnya. Jadi potosemnya juga menunjukkan bahwa yang optimumnya itu ternyata pas di 1 gitu, pas di 1 dia jauh lebih halus ukuran apa namanya partikelnya. Nah, secara sifat kemanitannya juga eh, memang kalau dilihat dari ininya, nah, tapi kalau di saturasinya ini yang paling tinggi. Saturasinya yang paling tinggi. Dan juga begitu juga dengan remanensinya. Remanensinya juga adalah yang paling tinggi memang di komposisi Y-nya itu adalah di satu. Artinya saya dapat bahan dasarnya tetap adalah Fe2O4 gitu. CO2O4. Dan dari sini juga kalau saya uji sifat penyerapan bahannya, penyerapan bahannya memang di satu di komposisi 1 ini sendiri, X-nya tadi 1 itu adalah atau Y-nya tadi 1 itu daya serapnya sampai 96,19%. 96% dengan frekuensinya sekitar 10,98 apa namanya penyerapannya atau percent loss-nya itu sekitar minus 14,21, daya serapnya itu sendiri adalah sekitar 96,19%. Artinya ini yang paling tinggi untuk disainikan. Nah, itu ya apa namanya tahap yang pertama. Berikutnya tahap yang kedua tadi saya mencoba memasukkan zinc itu artinya untuk menurunkan sifat kemanitan bahannya. Dan nanti untuk mengimbanginya dengan sifat kelistrikannya. Nah, dari sini juga ternyata dari foto XR atau dari pola XRD-nya, data XRD-nya itu ternyata di sini untuk perbandingan antara kobal dan zinc-nya, ini kobal karena saya mau mengurangin peranan kobal dengan menggantikannya dengan zinc gitu ya. Apa artinya ini arti dalam ini? Ini ternyata pas yang di ininya adalah yang di 0,5. Jadi 0,5 jadi Y-nya 0,5 jadi zinc-nya artinya 50%. Di 50% itu eh, ini yang paling tinggi gitu, yang paling tinggi di apa namanya baik di sifat kemanitannya. Nah, itu pun juga kalau saya apa namanya koreksi dengan apa namanya kecocokan datanya gitu, ya, kecocokan datanya. Nah, ini juga dari ininya, nah, kalau karena ini tidak semuanya orang material, takutnya jadi saya ambil yang ininya saja. Ini secara teorinya saya lakukan untuk menghitung ukuran butirnya dengan rumusan, saya nyatakan dengan rumusan Wilson Hall. Nah, ini yang mungkin belum, karena kalau di material ini lebih banyak menggunakan persamaan skerel. Nah, persamaan skerel itu dia tidak melibatkan apa namanya regangan kisi. Nah, regangan kisi itu yang kita nyatakan, tapi bukan sifat kelistrikan. Dan kalau tadi psilonnya itu sifat kelistrikan, tapi di sini adalah tentang rumus ini adalah ada regangan kisinya. Jadi regangan kisinya. Nah, ini saya dapatkan untuk mendapatkan ukuran-ukuran butirnya dengan regresi seperti ini, dengan mengambil apa namanya sumbu X-nya adalah sin tetanya dan sumbu Y-nya adalah beta cos tetanya. Dan kalau saya juga konfirmasi di apanya, ternyata memang di kobal 50%, zinc 50% dan kobal 50%-nya itu adalah yang sudah nyatakan adalah yang sangat baiknya gitu, yang sangat optimumnya. Optimumnya memang di sini di ilustrasi struktur ininya ini gambar ini struktur kristal atau simetri kristalnya. Memang antara kobal dan zinc, ya, kobal itu adalah yang biru, zinc itu adalah yang abu-abu ini, ya, memang adalah zinc menyatu dengan kobal gitu, zinc menyatu dengan kobal. Sedangkan Fe dan O-nya tidak kita inikan di sini. Nah, begitu juga kalau di riset dengan daya serapnya ternyata untuk di perbandingan kobal zinc ini peranan kobalnya itu sendiri kalau tadi di ini tapi untuk di daya serapnya yang paling tinggi itu ternyata di 25% atau 0,25 0,25 yang daya serap bahannya sangat optimum sangat optimum. Tapi kalau tadi kan kalau mau daya serapnya tapi berdasarkan ini tadi adalah yang ini adalah yang 50%, yang bukan yang ini. Tapi kalau di sini menyatakan yang paling optimumnya adalah yang di 25% sebenarnya. Eh, dan juga untuk apa namanya untuk yang berikutnya saya coba menginikannya dengan lantanum. Ya, jadi kalau tadi yang kedua apa nama yang bukan dua itu kan ada dua. Jadi masukkan zinc dan juga untuk mengurangi sifat kemanitannya dan untuk meningkatkan sifat kelistrikannya saya mencoba memasukkan lantanum. Jadi lantanum atau ion lantanum ke dalam bahan ini. Nah, ternyata dari hasil pola XRD-nya itu sendiri
ternyata di lantanum ini sendiri sangat sedikit yang dibutuhkan, sangat sedikit kalau saya berdasarkan ininya. Hanya sekitar maksimumnya kalau dilihat dari ininya adalah maksimumnya hanya 0,08 atau 8%. Kenapa? Karena tadi kalau saya di hipotesa saya tadi ternyata kenapa lantanum ini adalah ukuran atomnya sangat besar, jauh daripada Fi gitu, Fi. Nah, kalau antara zinc dengan kobalt tadi hampir setara, tapi kalau antara antara Fe atau iron dan lantanum ini jauh sangat besar. Maka kalau saya memasukkan atau mengurangi peran Fi-nya atau peritnya tadi terhadap lantanum itu hanya dibutuhkan maksimum hanya 8%. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Ternyata hanya 8% secara analisisnya. Cara analisisnya. Nah, maka dari sini begitu juga kalau saya korelasi dengan ukuran butirnya, ya, dengan ukuran butirnya memasukkan lantanum ini tadi, eh, nah, itu jadi ini ternyata memang di optimumnya adalah di 8%. Nah, jadi optimumnya apa namanya lantanum itu hanya maksimumnya 8%, artinya tidak boleh lebih. Nah, maksimum, nah, makanya maksimum. Dan kalau saya masuk secara analisisnya kalau saya masukkan kedua-duanya, nah kedua-duanya itu zinc dan lantanum. Nah, langkah saya yang ketiga ini tadi ya. Jadi zinc dan lanthanum, maka kalau saya variasikan dulu antara kobalt zinc jadi kobalnya 25%, zincnya kobalnya 75%, zincnya 25%. Nah, hasilnya ternyata ini masih belum optimum. Nah, tadi kan didapatkan di 50%. Nah, kalau secara ininya begitu juga. Nah, ini yang di 50%-nya. Jadi yang di 50% ini artinya CO-nya 50%, zinc-nya 50%. Ini yang menunjukkan bahwa secara ininya baik secara ukuran butirnya ataupun secara nanti ada sifat manisnya itu juga yang ketiga. Yang ketiga mungkin adalah tahap yang ketiga ini atau bagian yang ketiga dari tahap ketiga ini saya kobalnya hanya 25% dan zinc-nya 75%. Ternyata tadi yang paling bagus itu di kobalnya 50, zincnya 50. Nah, itu secara di ininya. Nah, berikutnya begitu juga dengan ukuran butirnya. Ukuran butir baik secara ini tadi, secara perhitungan Williamson-Hall tadi ataupun cara gambar mikrostrukturnya atau menggunakan SEM, menggunakan SEM. Dan begitu juga dengan analisis ini ya, analisis komposisi. Nah, ternyata di kobal itu kobal dan zinc itu hanya 50%, yang lebih bagusnya adalah sedangkan di ininya di Li atau Fi dan La-nya atau lantanum dan Fi-nya itu nanti yang paling bagus adalah yang di 0,06 atau 6%, apa sorry di 8%, itu di 8%. Ini. Dari sini begitu juga terlihat dari ukuran butirnya itu di 0,08% sebenarnya yang sudah optimum, yang sangat optimumnya. Nah, secara analisis ininya juga analisis ininya eh, jadi saya dapatkan nanti adalah yang di kobalnya 50%, zincnya 50%, sedangkan antara lantanum dan Fi itu nanti didapatkan Li-nya itu di maksimumnya 0,08. Gitu juga kalau saya lihat dari foto SEM-nya ya, foto SEM-nya di 8. Nah, ini juga secara energi EDS-nya kalau di material. Nah, ini didapatkan ini biasanya dari foto SEM-nya kita bisa menganalisis energi di spektroskopisnya. Itu memang menunjukkan di 50% sebenarnya yang ininya. Ini hanya untuk konfirmasi saja ini. Nah, dan dari sifat kemanitannya kalau kobalnya 275 dan zincnya 75, ini sifat kemanitannya masih masih terlalu kecil sifat magnetnya kalau saya lihat dari tabel ini. Nah, tapi ini hampir tidak ini. Jadi kalau di 2%, ini 75 25 zinc dan ininya, tapi saya variasikan juga E dan lantanumnya. Ini pas di ini kan sebenarnya nanti adalah yang di ini belum ini, tapi ini masih rata-rata adalah sama, hampir hampir tidak ada bedanya gitu. Jadi untuk di 75 dan 25% dengan variasi Fi dan La-nya. Begitu. Nah, untuk yang 50% kobalt dan 50% zinc, saya variasikan Fi dan La-nya itu adalah terlihat untuk sifat saturasinya hampir cenderung sama gitu ya.
Dan juga remanensinya, begitu juga dengan kopresipitasnya. Nanti adalah tentunya yang paling optimum itu sendiri nanti adalah di zinc di kobal zincnya adalah 50%, sedangkan di Fe dan La-nya adalah di 8% La dan berarti 90%, 90%-nya adalah Fe-nya, Fe-nya. Nah, ini secara ininya, ini kalau yang 2575%, ini secara graf ininya adalah secara nilainya ini, nilai sifat-sifat kemanitannya, saturasinya, remanensinya, dan koersipitasnya. Nah, ini untuk daya serapnya. Daya serapnya tadi dari variasi 3 kobal zinc dan ini kobal zincnya 3 variasinya adalah dan variasi Fe dan La-nya ini. Nah, nanti adalah yang saya dapatkan ini untuk yang 7525%, ini untuk yang 50. Nah, ini untuk yang sorry, ini nilai daya serapnya, RL-nya, daya serapnya. Berikut juga ini untuk yang 50%, kobal zincnya 50%, dan saya variasikan apa namanya Fe dan La-nya. Nah, ini nanti adalah yang paling optimum itu adalah yang ini, yang di 0,08% ternyata. Nah, ini secara ininya, jadi 0,08% ini. Jadi yang paling ini. Jadi karena daya serapnya sampai 32 gitu, 32. Sedangkan yang di ini jadi antara 15 sampai 32 untuk daya serapnya. Jadi yang paling ini. Paling paling lebar jangkauannya kan. Dan untuk yang di 50 sedangkan untuk yang di 7525 ini untuk kobal dan perbandingan kobal dan zincnya 2575 itu daya serapnya juga sama, tapi dia tidak setinggi yang di tadi, Jadi benar pada dasarnya kesimpulan saya yang terakhir, nah ini secara ilustrasi untuk kristalnya memang di ini. Jadi 50-50 dan Li, Fe dan Li-nya nanti adalah di maksimum Li-nya adalah di 0,8. Itu sebenarnya secara ininya, secara analisis kandungan unsurnya, Fe, kobalt, zinc, lantanum dan oksigennya adalah ini. Jadi yang paling bagusnya nanti kobalnya di 50 dan zincnya di 50, sedangkan Fi dan ininya adalah perbandingannya 0,08 dan namanya 90%, 92% gitu. 8% dan 90%. Nah, secara ininya, secara sifat ininya, sifat kerapatannya dan volume ini densitasnya, volumenya adalah ini dapat dilihat bahwa kalau di 7525 sifat apa namanya volumenya semakin menurun, tapi kerapatannya semakin rapat, artinya semakin keras bahannya. Begitu juga yang di sama ini pada dasarnya, tapi yang di yang di 50 dan ini dan 25%, 75% dan 25 dan 50%, 50%. Nah, tapi kalau yang di sini kerapatannya artinya kekerasannya tetap meningkat, tapi ke ininya apa namanya volumenya ini volumenya semua sama sebenarnya dari 3 variasi ini semakin menurun, tapi kerapatannya itu yang paling optimum itu adalah di 50-50. Begitu juga sifat ininya, jadi apa namanya parameter kisinya dan parameter apa namanya regangannya dan kisi regangannya serta di apa namanya ukuran kristal dan para apa namanya kisi ininya, regangan kisinya di dalam istilah ininya. Jadi kalau parameter kisi itu A, nah ini adalah bentuk regangan. Nah, ini juga sama nanti kita yang paling optimum itu di ini. Nah, maka nanti kalau dari hasil penelitian saya ini sini baik di sifat kalis magnetannya maupun di daya serapnya itu yang paling optimum itu adalah di yang 50-50 dan FELA-nya di tadi di 92% dan 8% gitu sebenarnya. Ya, kalau di ininya adalah di nah bukan di sorry ternyata yang paling optimum itu bukan di 0, karena tadi maksimumnya 0,08 ya, tapi ternyata kalau dikonfirmasikan antara perbandingan antara La dengan Fe-nya ini sendiri atau lantanum dengan peritnya itu 0,6% dengan 94% sebenarnya. Ya, ini karena tadi kan rumusnya adalah 2 minus 1, jadi karena ini kalau di ininya artinya
peritnya itu perlu 94%, tapi lantanumnya hanya 6%. 6%. Tapi untuk zinc dan kobalnya jadi 50%. Karena di sini untuk daya serapnya atau frekuensi daya serapnya sekitar 8 sampai 12 GHz dengan ininya adalah sekitar apa ini? Sekitar 10 desibel ininya representing loss-nya atau daya serapnya, dan maka ini bisa menyerap sekitar 98%. Nah, dengan ketebalan bahannya itu sekitar 1,5 mm ketebalan bahan dari yang mau dirancang nanti untuk disiapkan untuk menyerap gelombang EM di handphone ini. Di ketebalannya hanya 1,5 mili, nanti bisa menyerap dengan komposisi bahan ini ya DCO 50% dari total beratnya nanti, total masanya nanti, bukan total masanya, dan zincnya 50%, I-nya atau perit dan lantanumnya adalah sekitar 94 dan 6%. Jadi ini yang paling optimum, ternyata yang paling optimum, bukan di karena 0,08 atau 8% tadi di maksimumnya hanya segitu, tapi ternyata yang optimumnya adalah di 6%, hanya 6 ini. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwa untuk bahannya kobalt ferit ini sebenarnya daya serap antara kobalt ferit saja itu dengan frekuensi lossnya, reflection lossnya sekitar minus 7 desibel dengan frekuensinya sekitar 14. Frekuensi serapnya itu sekitar 11,3 GHz. Nah, sedangkan untuk substitusi zinc dan kobal itu yang optimumnya di sebenarnya ini di 50%, 50%, ini saya tulis kayak 50%, 50% itu di optimumnya. Dan juga yang ininya untuk FI dan LA dan FI itu di ini tadi, jadi 94% dan 6% itunya, karena maksimum LA-nya itu kan hanya 8%. Jadi 8% optimumnya, jadi dia tidak bisa lebih, tapi ternyata bisa dioptimumkan di 0, atau 6%-nya. Nah, maka dari sini ternyata dari hasil penelitian saya ini yang optimum untuk di penelitian ini adalah ini. Adalah ini. Kobal 50%, zinc 50%, peritnya itu sendiri 94%, dan lantanumnya itu cuma 6%. Ini tadi adalah dengan jangkauan frekuensinya 8 sampai 12 GHz, jadi masuk ke dalam kategori handphone tadi. Sedangkan untuk daya serapnya itu sekitar 10 desibel. Dengan daya serapnya itu sekitar 98%, dengan ketebalan bahan tadi sekitar 1,5 mm. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk di penelitian saya ini, atau berbagi atau resharing dari hasil penelitian saya ini, menyiapkan bahan magnet untuk menyerap gelombang EM. Jadi itu demikian, mungkin silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih banyak Pak Akmal atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan informatif ya. Nah, selanjutnya ini kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab nih Bapak Ibu sekalian. Buat Bapak Ibu serta ataupun adik-adik mahasiswa atau apa namanya, mengangkat tangan lewat fitur Zoom yang ada, atau mau on mic pun boleh, atau ditulis di kolom chat saja juga boleh. Gimana Bapak Ibu dan peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu yang lain ya Pak, mungkin teman-teman yang lain masih mempersiapkan pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya nih ada pertanyaan pemantik sih Pak. Jadi Silakan. dari peserta yang hadir di webinar hari ini kan mungkin bervariasi ya, apa namanya backgroundnya. Maksudnya mungkin ada yang dari fisika murni, atau mungkin ada yang dari pendidikan fisika. Nah mungkin dari hal yang mendasar dulu nih Pak, kalau misalnya kita lagi ngomongin magnetik itu kan ada sifat material yang magnetik dan ada yang material non magnetik gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita memilih menggunakan material magnetik itu, kenapa Pak? Kenapa lebih dipilih menggunakan material magnetik, kembang elektromagnetik dibanding material non magnetik kayak gitu? Ya, ya sudah. Makasih Mungkin Bu bisa Nilam. disampaikan dulu Pak.
Ya, silakan. Sudah. Ya baik, terima kasih Bu Nilam atas tanggapannya apa namanya pertanyaannya terutama. Sebenarnya kalau secara ini, jadi memang di material itu kan material magnet ya. Material logam lah terutama material logam itu kan dibagi menjadi 4 sebenarnya. Ada yang kita sebut dengan diamagnetik. Nah, kalau diamagnetik itu biasanya bahan-bahan yang tidak bersifat magnetik sama sekali. Itu biasanya bahan-bahan yang kalau saya tadi ciri khaskan dengan sifat kemagnetan bahan itu adalah dari momen magnetnya, nah, momen atau apa namanya istilahnya itu permeabilitasnya. Jadi dia tidak ada kalau di dalam ininya biasanya tidak ada arah momennya itu sendiri. Jadi momen magnetnya tidak memiliki momen magnet. Itu biasa disebut dengan bahan diamagnetik. Sedangkan bahan-bahan yang kedua itu bahan paramagnetik. Ya, bahan magnetik ini seperti tubuh kita ini sebenarnya masuk bahan para. Dia memang sebenarnya ada kecenderungan ada sifat magnet, tapi itu perlu energi atau perlu tenaga yang besar untuk mengarahkan momen-momennya tadi. Nah, jadi kalau dia mau menjadikannya magnet permanen itu agak sulit gitu ya. Nah, makanya biasanya ada orang mungkin yang bisa memusatkan pikirannya, bisa menarik logam dari jauh. Itu sebenarnya salah satu memang tubuh kita ini bersifat paramagnetik. Jadi memang ada sifat kemagnetan bahan di dalam tubuh kita ini, tapi itu perlu apa namanya perlu usaha yang sangat ini. Nah, yang ketiga itu adalah bahan-bahan yang perimagnetik. Jadi perimagnetik itu bahan yang pada dasarnya memiliki momen magnet atau bersifat magnet, tapi dia itu sendiri adalah untuk arah momennya itu sendiri tidak apa namanya berlawanan arah gitu, berlawanan arah. Jadi untuk kita membuatnya menjadi bahan magnet itu kan arah momennya itu harus arah dulu. Harus arah, makanya dia jadi yang keempat. Jadi kalau yang keempat itu adalah bahan magnet yang disebut dengan ferromagnet. Nah, ferromagnet itu adalah bahan magnet permanen, biasa disebut bahan permanen karena pada dasarnya momen-momen magnetnya itu sudah searah dan sama besar. Gitu. Nah, itu yang secara ini. Nah, kalau secara ininya, secara sifat kemagnetan bahannya itu. Nah, tadi usahanya untuk membuat bahan jadi magnet itu bagaimana? Apa menjadi bahan magnet jadi bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan ke gelombang penyerap gelombang itu. Jadi kan tadi kalau saya paparkan tadi dari sifat gelombang magnet itu gelombang EM itu sendiri, gelombang elektromagnet itu sendiri kita tahu di dalam fisika kan bahwa gelombang elektromagnet itu sendiri dalam penjalarannya itu membawa medan magnet dan medan listrik. Jadi kalau kita mau menangkannya otomatis kita harus punya kedua-duanya gitu ya, kedua-duanya. Nah, tapi yang saya siapkan adalah bahan magnet. Nah, bahan magnet kita tahu arti sifat magnetnya yang dominan, tapi sifat kelistrikannya biasanya hampir tidak ada atau kecil sekali. Nah, makanya saya istilahkan dengan magnet apa namanya smart atau smart magnet. Jadi bahan magnet yang bisa diaplikasikan, ya, makanya usaha kita harus meningkatkan sifat kelistrikannya. Nah, supaya bisa menangkap listrik dan magnet, artinya kita harus mempunyai bahan yang bersifat listrik magnet juga, gitu. Pada dasarnya seperti itu. Ininya apa namanya apa namanya semacam di pola pikirnya, gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi untuk menyiapkan bahan yang bisa menangkap gelombang EM, gelombang pembawa listrik magnet, artinya kita harus menyiapkan bahan yang memiliki itu juga, yang bersifat magnet dan bersifat listrik. Walaupun kita tahu kalau bahan magnet otomatis sifat magnetnya yang dominan, tapi lipat listriknya biasanya sangat lemah ataupun tidak ada. Makanya usaha kita bagaimana cara menyiapkan bahan magnet ini di samping dia memang sudah bersifat magnet. Nah, kita usahakan apa istilahnya kalau di istilah kami substitusikan atau tambahkan unsur yang lain bisa meningkatkan sifat kelistrikan bahannya. Itu pada dasarnya. Itu mungkin yang dapat saya jawab tentang apa namanya bahan yang bisa disiap material magnet yang bisa disiapkan. Demikian Terima mungkin. kasih. Ada lagi silakan. Mungkin ini ada yang raise hand nih Pak, mau bertanya. Tapi ini boleh dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, saya ini Pak dari Jambi Pak, anak buahnya Bu Eva. Oh iya, silakan.
Iya. Jadi saya tertarik sekali dengan penelitian Bapak Pak terkait dengan absorpsi ini ya gelombang EM ya. Jadi Mm-mm. karena kan sekarang ini kalau secara spesifik kan EM itu sudah pasti dipakai di banyak aplikasi. Cuma emang kalau misalnya untuk kebutuhan militeristik misalnya untuk penyerapan gelombang tertentu ya kan, apakah yang Bapak lakukan sekarang tuh memang broadband saja atau memang bisa untuk spesifik misalnya pada gelombang spesifik tertentu misalnya pada gelombang FM atau nanti gelombang yang SW saja atau mungkin spesifik lebih spesifik lagi misalnya untuk 4G yang ranknya dari berapa sampai berapa gitu kira-kira gitu Pak. Ya, kalau saya sekarang masih, tapi bukan ini, bukan sekarang sebenarnya. Itu kan sudah saya sampaikan di paparan saya tadi. Saya itu kan sebenarnya penelitian saya waktu S3 kemarin, mulai dari tahun 2008. Saya itu kan sebenarnya S3-nya waktu itu kan penelitiannya kan di BRIN ya, atau di Batan dulu namanya. Itu Profesor Wisnu waktu itu promotor saya di sana. Nah, dia itu kan waktu itu berkecimpung di penyerapan gelombang ini, malah gelombang radar. Ya, kalau gelombang radar kan bandnya band yang paling bawah tadi deh, bandnya yang paling tinggi, jarang ring 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 ininya. Nah, dia menyiapkan bahan sama seperti itu, tapi contohnya radar gitu kan dia menyiapkan untuk penyerap gelombang radar. Artinya dia pada dasarnya dia kerjasama dengan marinir, jadi membuat cat yang mengandung bahan magnit yang bisa menyerap bahan radar, sehingga kalau apa namanya kapal di lautan itu di marinir itu tidak tertangkap oleh radar. Artinya apa? Kalau ditembak oleh radar, jadi sinar radar itu tidak terpantul, tidak ini, sehingga dia tidak ini. Jadi semuanya terserap oleh bahan itu, oleh bahan magnet yang ada di kapal itu, sehingga otomatis biasanya disebut dengan kapal seluman. Nah, kapal seluman itu adalah salah satu kapal yang tidak terdeteksi oleh radar. Nah, itu biasanya usahanya kemarin itu berhasil ternyata dicat dengan bahan magnet itu. Nah, kalau untuk aplikasi bahan magnet yang lain itu tadi pada dasarnya kita menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Jadi menyesuaikan ringnya tadi. Kalau saya kan pada dasarnya karena saya mau latar belakang ini saya mau, ya kita tahu kan bahwa gelombang elektromagnetik salah satunya kan adanya di sinyal handphone gitu ya. Nah, sinyal handphone itu salah satu gelombang elektromagnetik yang jangkauannya tadi ternyata dia di band L dan S tadi ya. Nah, antara 1 GHz sampai berapa tadi, sampai 6 GHz sampai. Nah, ternyata untuk bahan saya ini cocok, tapi memang belum diaplikasikan. Maaf, belum diaplikasikan, baru di skala lab. Makanya saya tadi nyebut baru di skala lab. Jadi kalau saya menyiapkan bahan ini ternyata memang cocok untuk diaplikasikan di apa namanya penyerap gelombang EM atau BM-nya kan tadi panjang sebenarnya kan dari apa namanya dari radar dari sorry dari apa namanya gelombang radio sampai gelombang apa sinar gamma tadi ya. Nah, saya ambilnya di mikronya saya, yang di mikronya kan salah satu ada dari band-band tadi ya. Nah, ternyata di band itu juga dibagi-bagi lagi. Nah, makanya itu. Jadi kalau untuk aplikasinya memang yang berkecimpung di material magnet ini kebanyakan orang BRIN, masuk di Pak Ramlan. Mungkin di sini kalau Pak Ramlan hadir saja, yang melanjutkan saya kan Pak Ramlan sebenarnya di MIPA Fisika itu di kita ya. Nah, kalau saya malah stagnan atau stop dulu sekarang karena saya apa? Saya kutu S3 kemarin bolak-balik Palembang Tangerang Palembang Tangerang. Nah, mungkin sekarang tuh jadi agak ini. Tapi kalau ini memang bagus. Kalau tapi pola pikirnya maksud saya seperti itu. Jadi untuk menyiapkan bahan magnet, untuk ini aplikasi bahan magnet, makanya saya nyebutkan aplikasi material magnet. Jadi aplikasi dari material magnet itu banyak sekali. Kita mau pada dasarnya mau karena kan pada dasarnya gelombang sinyal ya, sinyal satelit apa itu sebenarnya menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik semua. Nah, kita tahu kan secara fisika karena kita orang fisika, kalau namanya gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dalam penjalarannya membawa medan magnet dan medan listrik. Artinya kalau kita punya material magnet, kita akan untuk menangkap apa namanya gelombang IM yang jangkauan atau ringnya frekuensi berapa, ya sesuai dengan material yang kita siapkan. Gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau masih ada tanggapannya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Akmal.
Iya, bagaimana Pak? Apakah masih ada tanggapan? Siapa tadi namanya kok di sini namanya anak buahnya? Oh. Anak buahnya Epa. Iya, iya, iya. Saya Indrawata, Pak. Oh, makanya kok Iya, namanya di sini anak buahnya nih Epa. biasa, Pak. Kalau di Zoom tuh saya biasanya mau pakai inisial-inisial saja. Malas ngasih nama, Pak. Sekarang sekarang jadi sebagai apa? Dosen di Di Win Jambi, Pak. Oh di Win Jambi. Oh, Win Iya. kan kalau dulu sama dengan ini lain. Win itu sama dengan IKIP dulu ya. Bukan, Pak. Win itu sama dengan YIN, Pak. Oh iya, sorry. IKIP itu Iya. apa namanya sekarang sekolah? Kalau IKIP itu apa ya sekarang namanya jadi? IKIP, kalau IKIP itu contohnya UNP, Pak. Sekolah Negeri negeri Padang. sekarang. Iya, nah, Ya, kalau Jakarta iya. kan ada apa namanya IKIP UNJ. Jakarta UNJ ya UNJ. namanya jadi Iya, Universitas Negeri apa gitu ya. Ya kalau iya. Win sama kayak di Palembang kan ya, dulu kan IAIN jadi sekarang Win Raden Bata Itu, gitu ya. Pak. Ya oke oke. Betul tuh, Pak. Tapi di bidangnya bidang fisika juga. Kebetulan ke arah fisika industri, Pak. Ya. Iya, itu, Pak. Fisika industri. Oh berarti walaupun di UIN-nya bukan semata kalau kami tahu kan mungkin kalau UIN itu lebih banyak mungkin di sini ada Pak Suhadi ya. Pak Suhadi itu sebenarnya alumni kita di MIPA Fisika Unsri. Oh, Tapi gitu dia ya, jadi Pak. dosen di sana. Nah, dia Mm-mm. juga tapi dia bukan ngambil bidang fisika makanya dia bukan bidang fisika material malah dia di bidang fisika atmosfer malah. Oh, iya, Tidak Pak. atmosfer kalau tidak salah dia bimbingan Prof Ishak Iya, ya. Pak. Gitu. Itu mungkin sih ini. Ya. Iya, Pak. Ada lagi silakan. Ya. Baik, Sekarang terima kasih sudah Pak S3 Pak Akmal. ini. Nah, Kebetulan, alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah Bang. Kalau Iya. ya, ya, silakan. Silakan Bu Nilam. Oke, Kalau ada lagi. baik. Ini ya, masih ada dua pertanyaan lagi nih sih Pak. Tapi mungkin saya Iya, silakan. sampaikan pertanyaan dari Pak Suhadi dulu ya. Nanti terakhir mungkin dari Pak Nah, Herman Pak. Aldila ya Pak. Ini saya sampaikan Iya, pertanyaan dari silakan. Pak Suhadi dulu dari kolom chat. Pak Suhadi bertanya, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana komposisi material magnet yang baik untuk penyerapan panas peralatan elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain? Oh ya. Ya, makasih Pak Bagaimana Suhadi. Nah, komposisi material magnet yang baik, Pak? ya Pak Penyerapan Suhadi. panas. Pak Suhadi ini kemarin itu kalau pas wisudanya bareng dengan saya. Pak Suhadi, Pak Hamdi kemarin nih. Kita walaupun Ya Pak, Pak ya. Pak Suhadi ini masuknya belakangan kami malah. Kaminya malah jadi mahasiswa apa mahasiswa ini kemarin. Mahasiswa agak lama mungkin dengan Pak Hamdi. Sebenarnya Pak Suhadi untuk ininya untuk aplikasinya ke ini ke kegunaannya dari gelombang apa namanya ke material magnetnya itu tadi sebenarnya kita ya secara ininya harus menyesuaikan menyesuaikan untuk menyiapkan material magnetnya. Nah, seperti tadi kan kalau saya bagi-bagi berdasarkan band gelombang mikro, ya, gelombang elektronik itu juga masuk gelombang mikro sebenarnya, gelombang mikro. Jadi pada dasarnya kita untuk menghindari radiasi, ya, radiasinya memang gelombang radiasi itu kan masuk juga di gelombang EM, ya, gelombang EM. Tapi pada dasarnya untuk jangkauan daya serapnya menyesuaikan dari jangkauan atau ring frekuensinya. Ring frekuensinya. Tadi kalau saya bagi-bagi kan tadi ada berapa ring gitu ya. Untuk gelombang mikronya saja dari ring band L band gitu sampai D band gitu ya. Nah, jadi frekuensinya dari berapa ke berapa itu. Nah, makanya mungkin kalau untuk alat elektronik, apalagi kalau tadi kalau dihubungkan dengan ini tadi handphone kan secocok kalau handphone kan cocok dengan yang saya lakukan sekarang kalau handphone. Makanya saya tadi mencontohkannya handphone sebenarnya. Itu pun saya mengambil latar belakang, jadi tujuan saya pertama kan mengambil latar belakang, saya mau menyiapkan bahan magnet, smart magnet tadi di skala ring frekuensi handphone. Ternyata pas untuk bahan saya ini, itu sebenarnya. Ya kalau yang lainnya mungkin ininya adalah menyesuaikan tadi, menyesuaikan. Tapi pada dasarnya bahan magnet itu sekarang memang banyak, bukan hanya karena sebenarnya kalau di masyarakat kan hanya magnet itu hanya untuk bahan mainan gitu. Bahan mainan itu sebenarnya hanya magnet lunak itu magnet magnet lemah. Tapi kalau sebenarnya magnet hard ataupun soft, maksud saya tadi apa magnet yang semi hard itu biasanya rugi kalau dibuat untuk hanya untuk mainan. Karena pada dasarnya kan lumayan mahal gitu ya.
Kalau ya, tapi kalau dia nyesop, iya bisa untuk jadi apa namanya bahan gantungan dan lain-lain bahan-bahan magnetnya. Apalagi kalau untuk ini gitu ya, untuk generator dan lain-lain bahan magnetnya itu harus sesuai dengan ini ya. Jadi spesifikasinya berdasarkan, tetap kita sebagai orang fisika adalah berdasarkan ring frekuensinya. Nah, ring frekuensinya berapa sih gitu. Karena kita orang fisika kan, kita mandangnya bukan orang teknik, orang fisikanya. Fisikanya di situ mainnya kan adalah ring frekuensi, ring frekuensinya. Begitu, mungkin itu yang dapat saya jawab, Pak Swadi. Baik, terima kasih Pak. Mm-mm. Ada mahasiswa juga mungkin, atau satu lagi ini Lam ya, ada yang sudah di ini, sudah belum Oke, saya jawab. baik. Mm-mm. Iya, ini ada Pak Oh ya, Herman, mau Pak, bertanya yang langsung, mau bertanya. silakan. Halo? Nah, Baik, terima kasih Pak Bu iya, Nilam dulu ya. Bu Nilam, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Akmal Johan, salam kenal. Saya fisika Pak dari UBB. Kebetulan ini sedang studi di ITS Surabaya. UBB itu apa ya? Universitas Bangka Belitung, Pak. Oh, Dari Bangka Babel. Belitung, Ya, yang di dari Babel, Babel. Babel ya. Oke, oke, Ya, betul makasih. Pak. Jadi kita sebidang Pak, sama-sama orang materialistis. Realistis lain lagi itu. Iya, sama-sama menekuni bidang material. Jadi realistis. eh yang saya tertarik dari paparan material Bapak terkait dengan struktur yang tadi Bapak sampaikan cukup jelas. Saya tertarik terkait dengan penambahan LA, Pak, dalam struktur spinal COFEZN itu. Ini LA ini nanti menempati situsnya siapa, Pak? Apakah mensubstitusi FE-nya, apa CO-nya, atau ZN-nya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nyambung dari Pak Suhadi tadi, sifat magnet itu sangat rentan terkait dengan perubahan termal suhu gitu. Nah, terkait dengan stabilisasi termal untuk material yang sedang dikembangkan ini, mungkin ya bisa sedikit diceritakan strateginya seperti apa, Pak. Mungkin demikian, Pak. Langsung ya, Bu Nilam. Bu Nilam langsung saya jawab Iya, berarti. iya, silakan Oh, Pak iya. Akmal. Nah, baik, terima kasih Pak Herman. Kenapa, Pak? Sebenarnya ya, terima kasih juga dengan Pak Hermannya atas masukannya. Sebenarnya kalau secara ininya, secara materialnya, material magnetnya itu sendiri kan aplikasinya itu berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan kebutuhannya. Tapi kalau mungkin kalau saya hubungkan ke sifat termalnya, memang saya belum punya data pengujian tentang pengaruh sifat termalnya. Nah, sifat termalnya pengaruh panasnya berapa gitu ya. Yang belum. Nah, belum saya baru baru menyiapkan komposisinya tadi. Nah, kalau yang kedua itu sebenarnya yang pertama tadi untuk substitusinya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di tadi. Jadi kalau ZN itu saya mengganti apa sih, mengurangin, bukan mengganti, mengurangin peran CO-nya atau kobalnya. Nah, kobalnya. Sedangkan kalau LA-nya, lantanumnya, nah kalau di Bangka Belitung ini kan sebenarnya banyak logam tanah jarang ya. Karena saya tahu dulu waktu saya di S2 UI, saya juga kan penelitiannya tentang logam tanah jarang. Itu katanya banyak di Bangka Belitung sebenarnya. Nah, logam tanah jarang ini, atau apakah apa logam tanah jarang? Karena banyak kan logam tanah bisa NI, bisa ND, bisa bisa yang saya LA gitu. Itu masuk logam tanah jarang. Nah, Kalau kalau di kami LA, CE, Pak. eh? CE, banyakkan Oh, seriumnya, Pak. oh, CE, malah di CE. Bangka Belitung CE-nya, tapi masuk Iya, logam CE. tanah jarang juga itu kan? Betul, Ya Pak, saya tahu betul. informasi dari orang BRIN itu waktu itu. Dulu Ya, belum BRIN, namanya Batan dulu. Karena kan kalau dulu kan di Puspitek itu kan ada Batan, ada LIPI kalau dulu. Nah, ya, saya di lebih fisika. Batannya dulu waktu di S2-nya, tapi sekarang sudah dibaur menjadi BRIN ya. Baik Batan, LIPI sama yang namanya BRIN. Nah, itu jadi kalau perannya, jadi peran LA itu kalau peran peran ZN tadi, ZN itu zinc itu mengurangin peran kobal gitu ya. Tapi ya, artinya mau ini kan supaya sifat kemagnetan bahan itu tetap bertahan gitu. Apa maksudnya tidak tidak meningkat lagi, tapi tetap bertahan ataunya walaupun berkurang hanya sedikit. Itu jadi saya masukkan ke zincnya. Tapi untuk meningkatkan sifat kelistrikannya adalah saya memasukkan eh, lantanumnya atau La-nya. Makanya tadi itu La dengan Fi, sedangkan tapi Fi itu kan perannya kan dengan peritnya, maksudnya peritnya kan karena dia kalau
FI itu kan memang gabung dengan L apa O gitu ya. Jadi Fi2 O3 Fi2 O3 biasanya perit ya. Nah, sedangkan kalau CO itu kan COO gitu sebenarnya ke cobalt oxide. Itu saya substitusikan dengan zinc sebenarnya itu. Jadi peran peran Lu saya substitusi dengan zinc, sedangkan peran Fi saya substitusikan apa namanya La gitu kalau secara ininya. Kalau secara penelitian saya kemarin. Tapi sebenarnya ada banyak. Ini pun profesor saya yang di BRIN sekarang itu mau suruh melanjutkan. Malah saya kemarin tuh dapat dari penelitian itu 1Q1 malah satu ada publikasi proceeding Q4 malah proceedingnya apa namanya fisik series apa yang Q4-nya itu. Jadi 4 saya itu pun hanya dalam itu pun dipotong COVID kemarin. COVID kan dari 2020 sampai 2023 tuh hampir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya saya selesainya 2 sampai 2022 ya, sorry sampai 2022 makanya saya baru selesainya 2023 karena saya tidak bisa masuk ke lab BRIN-nya waktu itu. Nah, tapi dengan online saja nanti kita bisa melanjutkan publikasi saja. Ya karena syarat S3 itu biasanya satu itu harus Betul, publikasi. Pak. Dan kalau tidak publikasi tidak selesai-selesai. Itu mungkin Pak Herman ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Gimana Pak Herman? Udah cukup jelas, Iya. Pak? Cukup, Bu. Cukup. Terima kasih. Cukup, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Pak Herman atas pertanyaannya yang sangat menarik untuk dijawab tadi dan sudah dijelaskan cukup detail juga sama Pak Akmal. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung ini sudah mendekati pukul 15.30, maka cukup sampai di sini pertanyaannya. Jadi sudah 3 pertanyaan tadi yang kita Itu Bu ajukan Nila kepada mungkin Pak Akmal kalau dan yang belum absen terima kasih kami dianjurkan absen sampaikan di kepada ini ya. Pak Akmal atas penyampaian. Kata panitia yang belum absen mungkin harap ngisi form absen yang di chat ya, yang di chat grup ini. Ya, Nanti dapat sertifikat nanti. ya, Informasi iya Pak. dari pengurus ya, dari Baik. pengurus. Karena bukan dari panitia itu Ya, dari dan pengurus mohon ya. izin sebelum Iya, iya Pak. Dan ya, baik kalau begitu sebelum kita tutup dari saya mengucapkan webinar series edisi Mei ini ditunggu ya teman-teman, nanti kita bakal ada webinar series berikutnya dan mohon izin untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Kita akan ada penutupan singkat. Mungkin untuk penutupan secara resmi saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Aini selaku MC ya Bu. Ya. Halo. Apakah suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Mas Bu Ani, silakan Bu. Oke, siap. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Akmal Johan SSI MSI selaku narasumber atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini, serta Ibu Nilam Cahyati SPD MSc selaku moderator yang telah memandu acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar series bulan Mei 2026 ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Pohon mangga tumbuh di taman, buahnya ranum dipetik kemudian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Sampai bertemu di webinar berikutnya dengan penuh kebermanfaatan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, dimohonkan untuk open cam dulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu untuk open kamera. Laporan panitia ini kan ya. Semuanya Pak. Panitia dan Silakan Bapak Ibu. juga ini. Ya ternyata Pak Pepri kami langsung jadi panitia ternyata ya. Nah, ini ngelihat saya surat tugasnya loh. Saya kira cuma jadi host saja, saya panitia juga. Jadi langsung Oke. apa namanya yang ininya langsung panitia langsung jadi host gitu ya jadi artinya.
langsung jadi pemakalanya gitu ya, atau jadi pematerinya. Ya karena kemarin itu maaf mungkin saya itu ditawarin dulu ke teman-teman yang muda. Saya maunya memang yang presentasi seperti ini semestinya pengalaman yang muda-muda ini. Kalau saya ini enggak ini lagi sebenarnya. Karena ilmunya sudah ketinggalan. Itu pun sudah 2018, penelitian saya 2018. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh lihat ke kamera terlebih dahulu ya. Kita akan screenshot dulu. Belum ada yang buka kamera ini? Itu ada Pak Sutopo, Oh, Pak Topo. Ibu Nah, Siti sehat Pak Topo. Dewi. Maaf, tidak sempat ini. Alhamdulillah Nah, sehat. nah, belum sempat besuk juga. Juga Jadi Pak panitia, Akmal sehat Pak. jadi panitia korban ini. Ini bela diajak oleh ini cari sapi nih. Nah, kau mantap lah itu. Iya ya Pak Akmal. Terima kasih Pak Akmal. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya. Ya, saya screenshot dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu jalannya acara pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya ya. Terima Ya, kasih Pak. Pak. Terima kasih kasih Pak Bapak Ibu. Akmal. Bisa Ini Pak ketemu lagi kita. Utri, terima Ya. kasih. Terima kasih juga kepada PSI Sumbaksel ini sudah memfasilitasi kita tiap bulan ada acara seperti ini. Bisa sharing-sharing. Dipersilakan Bapak Ibu untuk isi absen ya, yang belum absen. Kemarin saja kalau Pak Untuk- Topo tidak masuk rumah sakit, saya mintanya Pak Topo.